Yang nyembelih kan bukan kau. Terus masalahnya di mana? Tinggal makan aja kok. Ada salahnya? Nggak ada. Berdoa aja kau sebelum makan. Agatha menjawab Pakatora, bolehkah makan daging hewan yang disembelih atas nama sesembahan orang lain? Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Halo, Pak Katora. Shalom, Yang mau tanya boleh Kak? silakan. Ini sekarang kan lagi banyak viral tentang proses halalisasi nih yang dari pemerintah maupun MUI ya. Itu kan berarti kalau makanan yang disertifikasi halal kan waktu disembelih kan ada bacaan tuh. Nah sekarang jadi masalah buat kita yang bukan muslim kan, kita kan harus makan makanan yang menurut kita juga disembelih dengan hukum Kristen gitu ya Kak ya. Nah apakah makanan yang sudah Apa makanan Kristen yang disembelih dengan hukum Kristen? ya misalnya kalau kita menyembelih hewan kan tidak boleh menyebut nama Allah lain di situ kan. Jadi kita seadanya aja kan, apa adanya. Tapi kalau yang dia itu kan mereka waktu sembelih kan ada bacaan menurut ajaran mereka kan. Nah itu hukumnya apa sama seperti Kamu kita yang makan. menyembelih atau dia yang menyembelih? Dia waktu dia menyembelih kan Kalau dia dia yang menyembelih, apa kamu yang bersalah atas sebutan Allah dia? iya makanya waktu kita makan itu Bukan, saya nggak nanya itu. Tadi hukum Kristen gimana? kan nggak boleh menyembelih atas nama berhala kan. Oke, yang dikatakan tidak boleh menyembelih atas nama berhala kamu atau orang lain? Orang yang menyembelih Ya, kamu yang menyembelih yang mereka bacain nggak? enggak, Ya cuma kan udah, kita beli makan kan mereka Ya jual udah kita beli makan. selesai. Ini kamu kan membawa hukum. Bentar, kamu kan membawa hukum. Orang yang menyembelihnya gak boleh nyebut Allah lain. Yang nyembelih kan bukan kau. Terus masalahnya di mana? Tinggal makan aja kok. Ada salahnya? Nggak ada. Berdoa aja kau sebelum makan. Bersyukur, mengucap syukur. Kan hukumnya kalau kita menyembelih menyebut ilah lain. Yang masalahnya kan mereka yang nyembelih bukan kita. Selesai. Kok ribet sih? Hukumnya kan kamu nggak boleh nyembelih dengan Allah lain. Masalahnya kamu nggak nyembelih. Udah. Kalau orang lain yang menyembelih, anggap itu pemberian dari mereka. Selesai kan? Ribet sekali kamu hidupnya. Paham gak sih Pak Prof? Kayaknya dia nggak paham juga. Hukum-hukum kita kok. Paham nggak? Ada yang paham? Ya, Kenapa takut sekali sama ilah-ilah lain? Udah di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 ya Pak Prof? Nggak ada itu Tuhan lain, Allah lain. Yang ada berhala. udah berulang kali pun kita udah bilang ya, kalaupun takut karena sudah disembelih menggunakan nama sesembahannya mereka, ya kita makan ini jangan lupa berdoa. Ini udah tahu begitu tapi makannya nggak berdoa, dapat datang hidangan langsung hajar. Sama. Kita nggak bisa menghindari itu juga. Kalau misalnya yang dimaksud bro tadi, oh makanan-makanan sekarang udah disembelih semua pakai nama Allah. Sekarang coba kita makan tukang ayam, tukang sapi, semuanya Islam bro. Sekalian aja vegetarian kita. Ya, itu cara yang terbaik kalau kamu anti vegetarian. Vegetarian.
Lebih dari vegetarian, Prof. Vegan. Vegan itu lebih parah lagi. Kenapa? Bahkan dia nggak boleh memegang yang habis motong gituan hewan. Vegetarian itu hanya tidak mengkonsumsi, tetapi vegan itu bahkan tidak memotongnya juga. Mau? Silakan. Itu bagus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda muncul pertanyaan, bolehkah makan daging hewan yang disembelih atas nama sesembahan orang lain? Maka tentu perlu kita perhatikan, kalau orang lain yang menyembelih hewan tersebut dan kita dapat bagian dari daging yang disembelih, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita yang menyembelih atas nama sesembahan orang lain, itu yang tidak patut, itu yang tidak benar. Tetapi pada prinsipnya, apa yang kita makan itu tidak menjadi penentu keselamatan kita. Tentu dalam konteks kesehatan kita perlu memperhatikan secara baik dalam rangka merawat kesehatan kita. 1 Timotius 4 ayat 3-5 dikatakan begini. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi apapun jenis makanan atau jenis daging hewan yang diberikan oleh orang lain, termasuk orang yang tidak seiman dengan kita, kita bisa menerima itu dengan berterima kasih dan mengucap syukur, berdoa kepada Allah sebelum menikmati atau sebelum memakannya. Tidak ada masalah. Kita bukanlah orang-orang Kristen yang sedikit-sedikit najis. Bukan seperti itu konteks keimanan Kristen. Keimanan Kristen itu berdasar kepada bagaimana hati kita, hidup kita yang terikat, diperhamba, diperbudak oleh dosa, dibebaskan dan dilepaskan oleh kuasa darah Yesus, kuasa penebusan Kristus lewat darahnya yang tertumpah di kayu salib, menjadi jalan penebusan dan penyelamatan serta pengampunan bagi kita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi makanan bukan hal yang utama. Apakah ini haram, apakah ini halal, bukan itu inti kekristenan. Inti kekristenan yang terkait dengan bagaimana Allah memerintah atas kehidupan kita, bukan tergantung dengan apa yang kita makan atau kita minum, tetapi itu terletak kepada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada saudara-saudara kita di luar kekristenan yang memotong daging hewan atau menyembelih daging hewan atas nama sesembahan mereka, tidak perlu terusik hati nurani kita untuk memakan, menikmati, menyantap daging tersebut. Karena apa? Karena bukan kita yang mendoakannya saat menyembelih kepada sesembahan orang lain. Kita menerimanya dengan penuh syukur dan kita berdoa berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan sediakan, dengan cara orang lain yang berbeda keyakinan memberikan berkat kepada kita. Saya hampir setiap tahunnya mendapat berkat dari saudara-saudara kita dari luar Kristen.
ketika mereka merayakan hari raya mereka, kita menerimanya dengan mengucapkan terima kasih. Kita memasaknya, menikmatinya bersama keluarga. Tentu sebelum kita nikmati, kita berdoa Tuhan sucikan dan kuduskan, dan Tuhan jadikan kekuatan kesehatan bagi tubuh untuk kuat dan kokoh memuliakan Tuhan.